ikat pinggang sampai ribuan ponsel. Setelah usahanya berkembang, sejak 2011 ia pun membuka pelatihan reparasi ponsel secara cuma-cuma. Seperti badan kita, sama seperti manusia. Dia punya otak, dia punya tubuh, ya kan? Dia juga punya pendengaran. Nah, gitu dia. Cara penganalisisan itu yang kita ajarkan teman-teman supaya lebih mudah. Bermodal pengalaman dan tekad kuat, sarjana ilmu politik Universitas Sumatera Utara ini mengembangkan bisnisnya ke usaha digital printing. Setelah 4 tahun, kini omsetnya tak kurang dari 50 juta rupiah per bulan. Alwen tak pelit ilmu. Kiat-kiat usahanya dibagi secara cuma-cuma ke sesama wirausahawan muda di kota Medan. Kalau untuk sahabat, dia dorongnya itu nggak pelan-pelan. Walaupun sakit ya harus diomongin sama dia. Dia baik, tapi tegas. Pinter. Menyampaikan sesuatu itu dengan meyakinkan dan dia mengapakan dengan ibadah dulu. Kalau ibadah kita sudah selesai, baru itu usaha itu bisa selesai kan. Di situ saya yakinnya karena dia mengutamakan ibadah. Hubungan dengan Tuhan memang menjadi petunjuk jalan hidup Alwen. Dari dulu saya datang ke kota Medan, Mas, jalan kaki, Mas, ke kampus, sampai naik sepeda keliling. Akhirnya bisa secara materi saya merasa sudah cukup gitu. Ya, sudah gitu. Nah, apa lagi yang dikejar seorang manusia di dunia ini kan gitu. Kita mau cari bahagia akhirat kan gitu. 10% dari pendapatan All Company Indonesia miliknya digunakan Alwen untuk program kemanusiaan, mulai dari sunatan massal hingga program 1.000.000 koin 1.000 untuk membangun desa tertinggal di Lesten, Gayo Luwes, Aceh. Alwen Ong paham, tantangan terbesar adalah membuka pemikiran orang lain untuk menyadari bahwa setiap manusia punya kelebihan masing-masing yang harus digali agar bermanfaat bagi sesama. Jadi itu teman-teman sekalian, ya video sudah ya 10-11 tahun yang lalu kali ya gitu. Jadi sudah lama sekali. Tapi itu sebagai gambaran seperti itulah pada masanya ketika saya memulai berwirausaha. Sehingga ada hal yang harus dipahami dengan sangat gitu ya. Bahwa segala sesuatu itu membutuhkan proses. Nggak ada yang instan. Sehingga dalam proses berwirausaha yang harus teman-teman pupuk adalah rasa menikmati semua proses yang ada, kesabaran, keikhlasan. Nah, dan salah satu kunci yang membuat seseorang itu dapat konsisten, dapat bertahan, dia memiliki sebuah mimpi yang besar. Dan mimpi itu harus didorong dengan doa, gitu. Jadi harus beriringan, gitu ya. Dan mindset yang harus kita tanamkan adalah apapun yang kita lakukan di dunia ini, semua pada ujungnya akan menuju akhirat. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita akan pertanggungjawabkan di akhirat. Lakukan yang terbaik, lakukan hal baik untuk kebermanfaatan yang lebih luas. Ya. Nah, ini adalah salah satu usaha yang saya jalankan. Jadi kalau teman-teman tadi lihat di video ada usaha printing, nah ini usaha printingnya. Jadi yang sebelah kiri itu adalah salah satu usaha printing kita di sebuah mall tersepi di kota Medan. Nah, kenapa semua toko itu bisa tutup gitu ya, tapi kita tetap bisa bertahan? Nah, ini yang akan saya sharing ke teman-teman sekalian, how to-nya gitu ya. Kemudian ketika masa COVID itu rata-rata orang mengalami usahanya tuh tutup gitu. Alhamdulillah atas izin Allah kita itu di tahun 2020 kita buka satu outlet lagi yang di sebelah kanan gitu ya. Jadi kita buka lagi dan kita lengkapi mesin-mesinnya lebih lengkap daripada sebelumnya. Nah, begitulah cara Allah itu memberikan jalan ke setiap hambanya. Jadi tugas besar kita sebenarnya adalah kita konsisten, kita terus berdoa, memohon agar apa yang kita lakukan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini kemudian ini juga usaha yang kami lakukan. Ini namanya MOWI. MOWI ini adalah mobil wisata edukasi entrepreneurship pertama di Indonesia gitu ya. Nah, prosesnya cukup panjang dan pada intinya adalah ini adalah usaha yang dimulai dengan sebuah ide. Ide ini saya ceritakan ke sebanyak-banyaknya orang. Kemudian pada akhirnya mengaminkan satu hal.
bahwa setiap kota, setiap daerah harus memiliki branding. Tidak hanya personal branding, tapi city branding juga harus dikedepankan. Nah, ini adalah wujudnya, di mana Medan pada waktu itu tuh belum punya branding. Nah, kita munculkan brandingnya sebagai kota perdagangan atau Medan City of Trader, ya. Nah, ini programnya. Ini video tapi agak panjang, jadi saya skip aja ya. Teman-teman nanti boleh lihat sendiri di materi gitu ya. Nah, ini selain berwirausaha, jadi fokus kita adalah bagaimana kita tidak hanya kami saja yang dalam usaha ini yang dapat kebermanfaatan, tapi jauh lebih luas. Nah, kita bikin gerakan namanya Gerakan Kawan Awen gitu. Jadi gerakannya lebih kepada sosial. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita punya kelas sharing session, baik untuk mahasiswa, untuk ibu rumah tangga, siapapun yang memang mereka punya keinginan untuk belajar menjadi wirausaha. Dan kita juga melakukan pendampingan bagi masyarakat, jadi membentuk kelompok-kelompok wirausaha di daerah, gitu ya. Nah, ini kita lakukan. Ini yang di depan teman-teman sekalian, ini adalah para ibu-ibu ada di Kota Tebing Tinggi. Mereka ini memiliki usaha jamu tradisional. Jadi mereka berkeliling jualan jamu. Ini pendampingan yang kita lakukan bersama dengan Bank Indonesia, ya. Nah, ini juga program yang kita lakukan. Jadi dalam rangka untuk menekan tingkat stunting, yang kami lakukan adalah melakukan pencegahan terhadap stunting itu sendiri dengan melakukan pemeriksaan USG gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Jadi program ini gratis, kita keliling ke masyarakat bersama dokter spesialis kami gitu. Nah, ini kita lakukan gitu ya. Kemudian kegiatan rutin yang kita lakukan, kita punya program berbagi berkah Ramadan setiap tahun kita lakukan. Kemudian di Idul Adha kita juga berbagi kurban gitu. Nah, kenapa saya sharing ke teman-teman sekalian? Jadi gini, kita kalau misalnya mau melakukan sesuatu yang lebih luas, kebermanfaatan yang lebih luas, itu tidak lepas dari yang namanya finansial terkait dengan duit. Maka duit ini cara dapatnya dua. Yang pertama, kita membuka kanal donasi. Yang kedua, kita bikin bisnis dan membiayai kegiatan sosial yang kita lakukan. Maka opsi kedua ini adalah pilihan kami. Nah, kami melakukan usaha, kita jalankan usaha, setiap bulannya kita sisihkan untuk kegiatan-kegiatan yang teman-teman tadi lihat gitu ya. Nah, itu yang kita lakukan. Sehingga eh, apa yang kita lakukan hari ini tidak hanya untuk segelintir teman-teman yang ada di usaha kita, tapi jauh lebih luas sehingga yang kita bangun tuh di dalam hati adalah bagaimana kita mengajarkan hati kita untuk lebih luas dan lebih lapang dalam hal ini, yaitu berbagi ke masyarakat. Oke, teman-teman, sebelum masuk ke materi inti, ini saya mau tunjukin sebuah video ya. Video mungkin kompilasi lah ya kegiatan yang telah kami lakukan. Semoga jadi motivasi ke teman-teman. Karena berhubung kita Zoom, jadi saya nggak nanyain satu-satu ya. Saya langsung puterin aja ya ke teman-teman. Tapi kalau ada pertanyaan, ada ini langsung boleh diiniin di kolom chat gitu ya. Ini saya langsung puterin ya. Nah, Bismillah. Melihat kondisi negeri terkini, kita tidak boleh hanya berdamai dengan keadaan. Lakukan terobosan-terobosan kebajikan untuk terus bertumbuh dan luas kebermanfaatan. Ibaratkan tanaman, ia akan tumbuh dengan baik jika dirawat dengan sepenuh hati. Layaknya negeri ini, kita perlu menyisihkan waktu, tenaga, pikiran, dan memberi kontribusi positif guna meluaskan cahaya kebajikan dan memajukan negeri. Mari satukan hati membangun negeri. Apa tujuan kita? Dari mana mulai? Dari kita mulai saat ini. Bagaimana caranya? Satukan hati. Kita mulai dari diri sendiri. Kita mulai dari saat ini. Saat ini kita satukan hati. Ayo kita bangun negeri. Satukan hati, satukan langkah kaki.
Nah, tuh teman-teman kompilasi kegiatan yang kami lakukan. Jadi semua real gitu ya, nggak ada sesuatu yang dibuat-buat gitu ya. Insya Allah semua real dan bisa dicek juga gitu ya. Oke, nah jadi saya mau ini ke teman-teman sekalian masuk ke materi besar terkait dengan digital marketing sesuai dengan judul kita gitu ya. Nih saya ini kan dulu ya, saya exit dulu bahannya gitu. Masih kelihatan ya di layar teman-teman sekalian ya. Tampilan di layar saya masih kelihatan ya. Oke, ini dia. Sip. Nah, Mohon maaf Ibu, nggak ada suaranya. astagfirullah. Saya nanya dari tadi. Oke, ini kedengeran? Ada suaranya? Masya Allah. Sorry. Saya ngulang lagi nih berarti. Ntar, ke ininya. Oh, nggak ada suaranya. Oke, siap. Wah, kepencet lagi tadi berarti nih. Oke, ntar. Saya ulang lagi kalau gitu ya. Ntar, saya ulang. Nah, teman-teman sekalian. Wait ya. Oh, ininya gini. Nah, jadi teman-teman mungkin hari ini kebayang ya. Kalau pengen bikin bisnis gitu, atau teman-teman pengen berwirausaha, kunci terbesarnya sebenarnya adalah apapun yang ingin kalian pilih, kalau mau bisnis, maka jadilah pebisnis yang jujur, yang benar-benar baik gitu ya. Kemudian kalau pengen jadi pegawai atau pengen bekerja dengan orang lain, tetap memegang kunci kejujuran dan jadilah pegawai yang baik gitu. Nah, tapi kalau kebayang teman-teman pengen mulai usaha, tapi bingung mau mulai dari mana, kalian bisa fokus pada 3 hal ini. Jadi apapun bisnis yang ingin kalian lakukan,
maka pastikan bisnis itu berbasis kreatif. Kemudian bisnis itu dibangun dengan tujuan jangka panjang yang bisa diregenerasi. Dan yang ketiga, apapun bisnis yang ingin kalian lakukan, maka pastikan usaha yang kalian jalani ini punya kebermanfaatan yang lebih luas sehingga disebut sebagai berbasis sosial. Nah, saya coba pecahin dulu satu-satu gitu ya. Ketika ngomong bisnis kreatif, maka teman-teman harus berpikir bagaimana agar usaha saya yang akan saya jalani tidak hanya saya sendiri yang tahu, tapi banyak orang yang tahu. Kemudian kreativitas seperti apa yang akan saya masukkan di dalam usaha saya. Kreatif itu tidak hanya cerita tentang cara menyampaikan, cara menjual, cara mengemas. Banyak hal yang bisa dilakukan dari sisi kreativitas. Kalau misalkan cara ngejual, zaman dulu tuh ada yang jualan keripik, tapi dia nggak nggak punya outlet gitu. Nah, tapi dia berkeliling dan menggunakan media Twitter. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak tuh? Kalau udah kebayang di pikiran kalian tentang Maichi, berarti itu bener gitu ya. Kemudian sisi lain adalah banyak produk yang dibuat misalkan dengan kemasan yang menarik, cara pemasaran yang tidak hanya vertikal, bisa jadi horizontal gitu. Nah, jadi banyak hal. Intinya adalah apapun usaha yang kalian jalani, baik itu jasa maupun yang kuliner atau produk-produk yang lain, produk kreatif yang lain, pastikan setiap usaha kita itu memiliki sisi kreativitas yang menarik, yang membuat orang tertarik, gitu ya. Kemudian yang kedua, setiap usaha yang kita bangun itu fokusnya adalah untuk jangka panjang. Sehingga apapun yang kalian lakukan hari ini itu semua sudah terencana. Dan next ke depannya fokus kita adalah melakukan perencanaan itu satu persatu. Satu-satu gitu ya. Apa yang bisa digunakan untuk melakukan perencanaan usaha? Ada metode yang mudah dan saya sepanjang melakukan pendampingan, ini sangat mudah dilakukan, apalagi untuk anak mahasiswa. Cari yang namanya BMC atau Business Model Canvas. Kuncinya adalah pendalaman dari setiap kotak ke kotak gitu. Jadi itu bisa dilakukan ya. Nah, kemudian yang ketiga, pastikan apa yang kita lakukan tidak hanya untuk kita sendiri, tapi juga untuk banyak orang. Sehingga setiap usaha yang kita jalani, cobalah untuk membuat program sosial yang dananya tuh bisa kita ambil dari hasil usaha kita, gitu ya. Jadi itu kita lakukan dan continue, sustain, gitu ya. Nah itu bisa kita lakukan untuk jangka panjang. Oke, nah teman-teman sekalian, setiap bisnis itu dia punya rumusan, dia punya cara. Dan saya selalu menyebutnya 4 ways, 5 ways, 6 step, and 7 ways. Kita coba kupas satu-satu nanti ya. Jadi intinya adalah kalau kamu pengen jadi seorang wirausaha, jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan pernah merasa kamu tuh sudah pinter, kamu tuh nggak mau mikir, wah ini gitu ya, wah saya udah paling ngerti gitu, enggak. Dan seorang wirausaha itu dia harus menanamkan sebuah sikap, sebuah pemikiran yang dilakukan adalah bahwa saya haus akan ilmu, saya akan terus belajar, dan yang paling penting sebagai seorang pembelajar yang harus dilakukan oleh teman-teman adalah berbagi. Nah, jadi untuk bikin ingatannya lebih kuat, maka bagikan setiap pengetahuan gitu ya. Nah, ini metode saya dapetin dari Action Coach. Jadi saya dulu dapat beasiswa kompetisi wirausaha muda mandiri dari Action Coach. Nah, saya pelajari metode ini gitu ya. Sedangkan yang 7 Ways itu berdasarkan pengalaman spiritual yang saya jalani gitu. Nah, jadi teman-teman ketika kalian terbayang pengen masuk ke dunia wirausaha, maka hal yang paling mudah dilakukan selain menggunakan BMC tadi, memulai perencanaan, maka berpikirlah sebagaimana perusahaan-perusahaan besar itu mulai bekerja. Nah, apa yang dilakukan? Yang pertama, kalau teman-teman sering mendengar kata branding, saya akan coba kasih gambaran apa itu branding, gitu ya. Jadi branding itu teman-teman harus paham, branding itu nggak cuma nama, logo gitu ya, tapi yang di sebelah kanan ini, nah saya kalau ini lagi kayak gini nih kanan ya, ini saya sebutin, kemudian ada yang sebelah kiri. Sebelah kanan itu yang ada nama, logo, desain produk, ini yang sebelah kanan
ini adalah komponen. Sama seperti kita seorang manusia, komponennya misalnya mulai dari atas, ada rambutnya, ada mata, ada telinga. Gitu juga yang namanya branding. Dia punya komponen. Sedangkan yang di sebelah kiri ini disebut dengan kategori. Nah, apa perbedaan mendasarnya? Nah, tentu udah beda ya, komponen sama kategori. Nah, jadi kalau orang nyebut branding, maka komponennya ada nama, logo, desain produknya, foundernya, jinglenya, suara, slogan, tagline, macem-macem. Nah, yang intinya adalah ketika orang menyebutkan sesuatu, maka tiba-tiba dia terbayang namanya, kemudian logonya, oh ini jinglenya, pasti ini punya gitu ya. Nah, sehingga tuh melekat gitu. Nah, teman-teman saya mungkin akan cerita tuh, saya mulai dulu dari sebelah kanan aja lah ya, biar kalian terbayang juga seperti apa sih branding itu gitu. Yang pertama, kalau kalian pengen bangun usaha, pastikan kalian memberi usaha kalian nama. Jadi dikasih nama dulu tuh. Kenapa harus dikasih nama? Sama seperti kalau secara ini ya, eee, filosofisnya, kalau kita pengen berdoa, maka kita selalu kerap menyebutkan sebuah nama. Misalnya ibu, ayah gitu. Nah, sama juga dengan usaha, maka kita sebutkan nama usaha kita gitu ya. Sedangkan dalam, sisi formalnya, nama ini adalah aset. Nah, aset yang orang sering sebut sebagai merek, label gitu, yang dia bisa diresmikan, artinya bisa dihakikan, didaftarkan gitu ya. Kemudian logo, nah itu juga dibuat, sudah ada nama, bikin logonya. Kenapa harus bikin seperti ini? Saya ngasih gambaran ke teman-teman, mungkin teman-teman sering sekali makan ayam goreng. Begitu saya sebut ayam goreng, kalian kebayang nggak akan, terasosiasi artinya tiba-tiba kegambar dengan satu nama. Mungkin teman-teman boleh nulis ini di ini ya, di kolom ininya ya, komen di situ. Begitu saya sebut dengan ayam goreng, teman-teman tuh kebayangnya apa sih? Apa yang langsung muncul di gambaran kawan-kawan? Ayam goreng gitu, saya nyebutin. Wah, oke, kebayangnya langsung KFC gitu ya. Oke, kalau misalnya langsung kebayangnya KFC, maka pertanyaan saya selanjutnya adalah, KFC itu gambar apa yang paling kalian ingat selain ayam goreng? Apa tuh? Apa yang ada dalam bayangan kalian? Selain ayam goreng, apalagi yang muncul dari KFC? Gambar siapa? Ada nggak kebayang gambar siapa di situ? Dari jauh kita jalan, udah kebayang dengan gambar siapa tuh? Pernah lihat nggak ada gambar kakek-kakek di situ? Nah, kalau kalian saya katakan ayam goreng, kalian kebayang KFC, kemudian kalian terbayang dengan gambar seorang kakek-kakek. Dan kalian sangat hafal. Kakek-kakek itu berjenggot. Jenggotnya warna apa? Kakek-kakek itu berkacamata. List kacamatanya warna apa? Tuh, jenggotnya warna putih, kata, Sri ya, warna putih. Kakek-kakek itu pakai kacamata, list kacamatanya warna apa? Kebayang nggak nih? Nah, kalian bayangin ayam goreng, muncul KFC, tiba-tiba muncul seorang kakek-kakek yang pakai kacamata, listnya hitam, jenggotnya putih. Terbayang kalian kan? Terus outlet dari KFC itu warna apa? Warna apa outletnya? Tokonya warna apa? Apa yang paling merah. Oke, cakep. Nah, udah saya rasa jawaban, dari Sri itu diaminkan oleh semua teman-teman. Benar nggak? Ya. Nah, Benar, Bu. oke. Gimana? Gimana tuh? Ya, oke ya. Entar ya. Saya kira ada apa tadi. Oke. Nah, jadi kebayang ya. Tetap gitu nyebutin ayam goreng, ada nama produknya ayam goreng, namanya keluar langsung KFC, keluar logonya, gambar kakek-kakek, ya kan, pakai kacamata, pakai jenggot warna putih, gitu. Kebayang. Kemudian ketika saya tanya warna outletnya, kalian langsung sebutin warna merah. Nah, paham nggak apa yang sedang terjadi? Kita ketika disebutkan ayam goreng, kalian langsung muncul seperti itu. Lengket di kepala. Dan langsung
terasosiasi bahwa kalau ngomongin ayam goreng maka KFC, maka KFC. Ketika KFC menaikkan harganya Rp1.000, saya yakin tidak ada yang protes di ini ya, kita semua nggak ada yang protes. Kenapa? Karena kita udah percaya bisa jadi ayam goreng itu memang bener enak. Bahkan kalau saya tanya teman-teman, KFC itu slogannya apa ya? KFC ujungnya ayam, apa awalnya? Nah, kebayang tuh, KFC dedet ayam. Nah ya, kalau nggak tahu, wah pasti datang ke KFC. Soalnya ada tulisannya KFC jagonya ayam, ya. Nah, itu apa? Itu masuk dalam slogan mereka, tagline mereka. Nah, teman-teman, saya tanya lagi, ini ya, saya tanya lagi, sering nggak misalnya kalian pergi ke kafe gitu ya, ke kafe, terus kalian nongkrong di satu tempat, ada lihat meja warnanya orange gitu ya, mejanya orange dan ada tulisan di situ. Tulisannya adalah apapun makanannya, siapa yang jawab ini? Apapun makanannya, apa jawabannya kira-kira? Apapun makanannya, Terserah solusinya. apa itu? Apapun makanannya, minumnya teh botol susu, gitu ya, betul ya? Nah, ingat nggak? Tanpa kita sadari ya, waktu ada yang pelayan kafenya datang, ya, karena kita baca tulisan di situ, apapun makanannya, minumnya teh botol susu. Maka kita langsung pesen teh botol susu 1. Kenapa nggak teh manis? Nah, ya kan? Kebayang ya, itu ya. Nah, itu bagian dari branding. Jadi kita diarahin tuh, ditarik tuh, nah, ditarik tanpa kita sadari, kita berpikir, oh, teh botol susu, gitu ya. Ada lagi nih, suara saya nggak gitu bagus lah, saya sadar gitu. Tapi mungkin apa yang saya ini ya, saya lantunkan, teman-teman bisa tahu juga gitu. Jadi begini, sering nggak dengar bunyinya seperti ini. Tenenenet, tenenenenet. Pernah dengar nggak tuh? Tenenenet, tenenenenet. Wah, ayo, ayo. Kurang tepat. Tenenenet, tenenenenet. Tiap pagi tuh sering lewat tuh. Kalau di Medan, kalau di sana saya kurang tahu ya. Tapi tenenenet, tenenenenet. Nah, itu bener. Ya kan? Nah, teman-teman ngebayang. Saya cuma bilang tenenenet, kalian langsung sebut itu sate roti. Nah, apalagi anak-anak kecil tuh. Anak-anak kecil siang hari lagi panas-panasnya, tiba-tiba ada yang lewat. Tenenet, tenenet, tenenenenet. Menurut kalian itu apa yang lewat? Nah, langsung keluar kan? Tiba-tiba anak-anak kecil tuh lari, "Dedet, es krim, wols," gitu ya. Nah, langsung keluar. Nah, itu yang barusan saya iniin tadi, saya lantunkan tadi, itu bagian dari branding. Dia masuknya ke jingle, suara, bunyi-bunyian, nada. Nah, itu bagiannya. Coba sekarang kita lihat pentingnya branding itu dalam ketika kita memulai usaha. Teman-teman, kalau kalian pergi, anggaplah ke supermarket, Indomaret atau Alfamart seperti itu, kalian masuk ke dalam, terus di sebelah kanan kalian ada lihat barisan roti-roti mereknya Sari Roti sebelah kanan gitu ya. Harganya 6.000. Roti yang sama nih. Terus sebelah kiri kalian lihat lagi satu roti ya, jajaran roti-roti yang bentuknya sama, mereknya beda. Yang sebelah kiri mereknya Sari Roto. Harganya 5.000. Nah, menurut kalian, kalian akan beli roti yang mana? Sebelah kanan Sari Roti harganya 6.000, bentuknya sama, atau kalian beli di sebelah kiri namanya Sari Roto. Yang mana yang kalian beli? Nah, coba. Yang 5.000 aja dah. Nah, ini pasti bokek. 5.000 ya. Biasanya gitu ya. Nah, tapi rata-rata kalau pertanyaan ini kita lemparkan ke teman-teman, maka mereka akan memilih untuk membeli Sari Roti. Kenapa? Walaupun harganya lebih tinggi, tapi di kepala orang-orang, sudah di pikiran orang-orang, ya kan, sudah kebayang
kalau roti itu enak, roti itu higienis. Wah, bahkan yang lebih jauh lagi, kalau orang-orang yang datang ke tempat minum gitu ya, ke inilah ya, ke outlet Starbucks ya. Walaupun kopinya tidak jauh berbeda antara Starbucks misalkan apakah dengan kenangan atau yang sejenisnya gitu ya. Kenapa orang akan minum ke situ? Simple ternyata. Karena yang mereka jual tidak lagi tentang produk, tapi brandingnya menyasar tentang lifestyle. Nah, ini tadi yang beli sari roto, wah ini kemungkinan nggak bakal ke Starbucks, bokeh soalnya gitu ya. Nah, jadi itu teman-teman, kita kalau kita membangun usaha pertama sekali, maka fokuslah untuk membangun brandingnya terlebih dahulu. Jadi ingat, ini bisa dilakukan secara bersamaan, bikin namanya, bikin logonya, kemudian desain produknya. Jangan lupa dalam perencanaan, hal utama yang harus ditekankan adalah siapa calon pembelimu. Nah, ini yang penting. Ada orang yang sejak awal membuat produknya dengan harga yang high end, produk yang high quality, tapi sasaran pembelinya adalah rekan-rekan yang mohon maaf mungkin masih SMP atau ibu-ibu rumah tangga dengan ekonomi bawah. Maka nggak akan terjadi penjualan. Banyak orang yang menyukai sesuatu namun belum tentu bisa punya kemampuan untuk membeli. Nah, sehingga di sini penting sekali kita tahu siapa calon pembelinya. Kenapa ini harus dibereskan terlebih dahulu? Agar ketika teman-teman masuk ke dunia online itu bisa balance bareng nanti jalannya, gitu ya. Nah, ini gambarannya. Kemudian saya mau nanya lagi nih, teman-teman, kalau saya sebut produknya odol gigi, nama atau merek apa yang muncul dalam pikiran teman-teman? Odol gigi. Apa yang muncul kira-kira kalau saya sebut odol gigi? Nah, langsung Pepsodent. Oke, kalau saya sebut sabun mandi, apa yang muncul? Sabun mandi. Wah, wah, Lifebuoy. Padahal bisa jadi di rumah udah nggak pakai Lifebuoy ya. Nah, oke. Sudah muncul ya tadi ya. Kalau saya sebut odol gigi, munculnya Pepsodent. Saya sebut sabun mandi, munculnya Lifebuoy. Oke, saya tanya lagi sekarang. Kalau misalnya dikatakan sabun cuci piring, apa yang muncul? Nah, oh ada Shinzui juga ya. Muncul Sunlight misalkan. Oke. Oh, Mama Lemon. Kak, walah nyuci piring pakai daya. Oh, ini orang hemat ini berarti ini ya kan. Enggak hanya untuk nyuci baju tapi boleh untuk cuci piring ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita ini kan juga kalau saya sebut deterjen, apa yang muncul dalam bayangan teman-teman? Deterjen. Di apa, oh ada Rinso, ada apa semua, ya daya lagi gitu ya. Nah, teman-teman yang kalian sebutin tadi, misal ketika disebut odol gigi, kalian langsung ingat Pepsodent. Ketika disebut sabun mandi, kalian langsung ingat Lifebuoy. Sabun cuci misalnya kalian ingat langsung Rinso gitu ya. Ininya deterjen gitu ya. Kemudian untuk cuci piring kalian ingat misalkan Sunlight. Nah, paham nggak kalau teman-teman ternyata yang kalian lakukan tadi ketika saya tanyakan itu adalah bagian dari sebuah branding. Bagaimana kalian langsung terasosiasi dengan satu merek. Tuh, bayangin ya. Nah, kebayang juga kalau harganya dinaikin, orang lari. Belum tentu. Bahkan di kalangan tertentu semakin mahal itu malah semakin bagus gitu. Aneh ya. Nah, tapi itu the real ketika kita memahami technical untuk memasarkan. Jadi clear dulu kepada siapa kalian akan melakukan penjualannya. Oke, tadi yang kita ceritain kalau kita berpindah sebentar ke sebelah kiri, maka yang kita sebutin tadi itu disebut dengan product branding. Ya, produk branding. Teman-teman, ketika saya sebut tadi sabun mandi dan lain sebagainya, kalian nyebutin branding. Itu dia muncul. Nah, kemudian yang kedua, ada branding yang disebut dengan personal branding. Nah, ini penting untuk teman-teman, terutama mahasiswa, bahkan karena kedepannya kalian harus bisa menentukan, kalian mau jadi apa sih? Kalian pengen dikenal sebagai apa? Itu penting. Kenapa? Karena di situ masuklah sebuah susunan personal branding.
bagaimana orang menyusun jalan ritme kehidupannya sehingga dia dikenal sebagai siapa. Kalau kamu setelah jadi mahasiswa ini tamat nanti pengen jadi dosen, maka yang kamu lakukan adalah memperbanyak membaca literatur, minimal punya IPK, ya anggaplah 3,5 udah kamlot gitu ya. Nah, terus apalagi nih? Apalagi. Nah, itu kalian susun. Pola penyusunan ini, inilah yang disebut dengan strategi personal branding. Nah, jadi penting ya dilakukan sejak saat ini. Apalagi kalau ada teman-teman yang punya keinginan misalkan mau jadi wali kota, jadi bupati, jadi caleg-caleg gitu. Nah, itu lakukan penyusunan itu dari saat ini ya. Dan ini penting. Kenapa? Di masa saat ini orang-orang untuk mencari timnya, untuk mencari pekerjanya, mereka melihat semua itu di dunia online dan itu adalah personal branding yang muncul dalam jati diri teman-teman. Oke. Oke, yang ketiga ini disebut dengan corporate branding. Tanpa teman-teman sadari, semua yang disebut tadi mulai dari Lifebuoy, Pepsodent, Rinso, kemudian Sunlight, itu hadir dari satu perusahaan yang sama. Teman-teman tahu itu perusahaannya apa? Nah, ada yang tahu itu perusahaannya apa tuh? Yang tadi yang disebutin semua, Lifebuoy, ya. Kemudian apa tadi tuh? Pepsodent, Sunlight itu keluar dari satu perusahaan yang sama. Perusahaan apa? Ada yang tahu? Wah, Unilever. Ya, bukan Unilever. Unilever. Nah, teman-teman bisa ini ya, kegambar ya. Ketika kita nyebutin berbagai merek kok keluarnya cuma satu, corporate brandingnya satu. Ternyata apa yang dilakukan Unilever, mereka berfokus kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh penggunanya dengan gambaran pola begini dia. Mulai dari membuka mata sampai menutup mata bertemu dengan Unilever. Sadar atau tidak sadar. Mulai dari buka mata, kalau di ini kan bangun tidur terus mandi, pakainya Lifebuoy. Tidak lupa menggosok gigi misalkan. Nanti ketemunya Pepsodent dan seterusnya gitu. Sampai saat ini pengembangan usahanya jauh lebih luas lagi. Nah, jadi teman-teman bayang bagaimana kuatnya ya sebuah usaha itu dibangun dengan konsep branding. Selanjutnya, branding itu ada yang disebut dengan destination branding. Apa itu? Setiap daerah seharusnya seyogyanya punya branding masing-masing. Yang sudah sangat terlihat brandingnya itu contoh ketika sebut Jakarta, maka kita akan tahu Jakarta itu kota metropolitan. Ketika kita sebut misalkan Bandung, nah, orang bilang Bandung itu smart city gitu ya. Ketemu dengan Jogja, maka orang bilang Jogja itu adalah kota pelajar. Nah, kalau sudah duduk seperti itu brandingnya, maka mudah untuk menurunkan produknya, menjual produk-produk yang lain. Contoh, Yogyakarta, ketika orang ingat Yogyakarta adalah kota pelajar, maka langsung terbayang. Banyak kampus-kampus yang penuh, rumah-rumah kos yang penuh, banyak tempat-tempat wisata yang akhirnya terisi. Benar atau tidak? Nah ya, kebayang ya. Itulah pentingnya city branding. Destination branding itu penting. Bahkan jauh lebih kecil lagi, dikecilin lagi. Misal satu daerah. Daerah itu terkenal dengan pantainya. Maka orang begitu disebut pantai akan nyebutin nama satu daerah. Nah, ini penting untuk teman-teman mahasiswa. Nanti kalau mungkin masih ada metode KKN, maka tugas kalian adalah membantu kepala daerah ya, baik itu mulai dari kecil kepala desa ataupun lurah gitu ya, sampai dengan level wali kota dan bupati untuk membantu mereka memahami technical branding terkait dengan destination branding ataupun city branding. Karena dengan branding yang kuat, kita lebih mudah untuk mendeliver produk-produk untuk dijual lebih luas gitu ya. Nah, ada satu lagi nih, ya, tapi saya nggak tulisin. Yang satu lagi ini biasanya selain personal branding juga dipakai sama para caleg, para cakada gitu. Apa itu? Namanya politician branding. Di mana banyak orang-orang yang membentuk dirinya seolah-olah eh,
Boleh dikatakan dia membentuk bahwa dia pemimpin yang baik, amanah, jujur. Nah, itu masuk dalam metode branding. Nah, jadi teman-teman, orang yang memahami tentang branding ini sendiri pun punya pekerjaan. Nah, apa itu? Disebut dengan konsultan branding. Oh, ini nggak murah nih gajinya, gitu ya. Ya, gede sekali ya. Nah, jadi ini harus dipelajari ketika teman-teman ingin masuk ke dalam dunia digital. Ya, jadi masuk ke dunia digital marketing ini dipelajari. Kenapa? Karena kalau kita mau mulai usaha dunia digital harus ada logo. Peletakan warna logo punya makna. Nama usaha punya makna. Bahkan kalau secara online itu nanti masuk ke keyword, kata kunci, gitu ya. Oke. Nah, nih teman-teman lihat. Benar ya tadi logo KFC itu warna merah gambar kakek-kakek gitu. Nah, ini yang lebih seru nih. Yang sebelah kanan. Kalau teman-teman saya katakan Oreo, kalian ingat sesuatu enggak? Apa yang kalian ingat tentang Oreo? Ada kata-kata ajaib dari Oreo yang akan selalu diingat orang bahkan sampai hari ini. Saya kasih kata depannya diputer. Ada yang tahu? Diputer, diapain lagi? Wah, udah langsung ya, diputer, dijilat, dicelupin. Teringat kalian semua ya, gitu ya. Nah, itu lengket loh, lengket ya. Lengket sekali di pikiran kita. Sehingga hari ini ketika Walls berkolaborasi dengan Oreo, produknya juga diminati baik dari anak-anak maupun orang dewasa. Kenapa? Anak-anak suka makan es krim, orang tua membelinya dalam bentuk memori. Apa memorinya? Dulu kita sering nonton, ayo beli Oreo, diputer, dijilat, dicelupin. Nah, jadi produk ini yang dibeli bukan cuma cita rasanya, tapi yang dibeli adalah memorinya. Ingat, produk yang dijual dalam rangka memori, harganya bisa jadi tidak masuk akal. Tuh ya. Tuh. Jadi banyak peluang di luar sana ya, teman-teman. Nah, kenapa saya dari tadi di awal menyatakan ayo belajar tentang branding terlebih dahulu baru kita masuk digital marketing? Karena dengan adanya branding, maka kita akan berbicara tentang diferensiasi. Apa yang membedakan produk saya dengan produk Anda? Produk Anda dengan produk yang lainnya gitu. Apa yang membuat daya tarik sehingga orang tertarik untuk membeli produk saya? Soalnya kalau sudah pada level branding, maka ceritanya adalah kepercayaan. Saya kalau bawa 2 kopi, 1 kopi tubruk dari kedai sebelah, satu lagi Starbucks. Saya yakin Starbucks laris manis, apalagi gratis, gitu ya. Nah, kemudian yang pentingnya di sini adalah ketika teman-teman memahami branding, maka kalian bisa mengendalikan pasar. Yang kita jual tidak lagi cerita tentang harga produk bahan baku, tapi yang kita jual tentang apa produk ini dan lengketnya di kepala orang seperti apa, sehingga kita bisa mengendalikan pasar. Nah, ini penting sekali teman-teman, gitu ya. Jadi terutama UMKM ya teman-teman mahasiswa ketika memulai usahanya bisa jadi startup juga gitu. Jadi kalian yang di pikiran kalian adalah tidak lagi laga harga, tapi laga kualitas, laga branding, semakin dikenal, semakin menarik, ya. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah sebuah framework tentang bisnis bahwa usaha itu butuh perencanaan dan keberhasilan usaha itu erat kaitannya dengan perencanaan dan disiplin melaksanakan yang direncanakan. Nah, jadi kalau teman-teman pengen sukses, perencanaannya dimulai di awal, kemudian dikerjakan satu persatu secara konsisten dan disiplin. Teman-teman, hari ini kita lebih baik menukar masa kita, waktu kita dengan bekerja keras daripada di ujung nanti kita akan mengalami penyesalan. Nah, jadi nikmati semua proses gitu ya. Nah, sedangkan makna sukses itu teman-teman bisa lihat di layar. Sukses itu bukan perkara siapa yang lebih dahulu, tapi siapa yang lebih tekun, bisa bertahan di tengah krisis, dan ini kata kuncinya, tidak rakus. Nah, jadi dalam dunia wirausaha banyak hal yang kita pelajari, mulai dari perencanaan sampai mengendalikan diri dengan bersikap tidak rakus. Nah, kita harus paham, kita tetap makhluk sosial, kita punya tanggung jawab besar untuk membersamai masyarakat. Ya, oke. Ini juga metode misi, visi, value itu. Nah, ini teman-teman
Ini yang saya sebutkan di awal tadi, perencanaan, ini adalah kolom-kolom BMC, namanya Business Model Canvas. Saya punya materi tentang ini, ada di slide sendiri, kalian boleh buka. Nanti kalau kalian nggak ketemu, kalian boleh tanya saya, gitu ya, saya kasih. Oke, ini nanti bisa dipelajari juga. Nah, kita masuk ke materi inti yang sebenarnya ingin disampaikan terkait dengan digital marketing. Oke, teman-teman, kalau dalam dunia digital, metodenya itu ada dua. Kamu akan mulai dengan cara yang organik atau yang kedua dengan ads atau yang berbayar. Nah, dalam dunia digital marketing, macam-macam caranya. Ada medsos, ada website. Nah, tapi saya membiasakan kalau di awal sekali fokuslah kepada yang organik. Karena organik ini menjadi pondasi bagi teman-teman memulai berwirausaha. Kalau bangun usaha, pertama bikin dulu Google profil bisnisnya, bikin untuk media sosialnya. Semua media sosial boleh buat, ya, boleh buat semua media sosial. Tapi yang paling penting, kalau kalian sudah tahu di mana pasar kalian, fokuslah pada pasar itu yang terus di-upgrade. Nah, itu ya. Apa yang happening? Yang happening itu salah satunya TikTok, Facebook, Instagram. Nah, ini tiga-tiga beda pasarnya, gitu ya. Jadi teman-teman boleh lihat yang sebelah kanan, ini semua sebelah kanan silakan dipenuhi. Nanti kalau usahanya sudah bagus, ya, levelnya sudah pelan-pelan, kemudian udah ada ini budget untuk dilakukan, maka kalian boleh bikin website. Kenapa website? Ini untuk mempercepat lagi percepatan dalam dunia digital. Apa yang dilakukan? Website ini teman-teman bisa nanti menggunakan Google Analytics meningkatkan dari sisi SEO-nya juga, gitu ya. Karena ada OPEC, ada on-page-nya. Nah, fokus ke sana. Teman-teman, ketika membangun usaha, seperti yang saya katakan, fokus pada perencanaan, pikirkan siapa calon pembelinya, fokus pada media digital apa yang digunakan si customer. Nah, customer-nya di mana, kita juga ada di sana. Nah, itu fokuskan ke situ. Kemudian kalau kalian pakai Facebook, maka pakai Facebook yang bisnis, Painspec. Kalau pakai Instagram, maka pakai Instagram bisnis. TikTok juga sama, pakai TikTok yang bisnis gitu. Untuk apa? Karena ini kita akan gunakan semua untuk mendapatkan data. Jadi kunci di digital marketing adalah data. Ya. Kalau mau iklan, boleh. Nah, apa metode iklan? Teman-teman bisa pakai metode iklan, silakan mau pakai TikTok Ads ada, mau pakai Facebook Ads, Google Ads ada, Instagram Ads ada. Bebas. Yang penting kalian tahu apa yang ingin kalian lakukan. Oke, stepnya tadi seperti di awal, bikin Google Business, bikin media sosialnya, kemudian bikin websitenya, gitu ya, step by stepnya. Dan ini semua bisa dipelajari, gitu ya. Oke, nah teman-teman, 4 ini yang ada di hadapan kalian. Google, Facebook, kemudian Instagram dan TikTok. Ini 4 media booming yang biasa dilakukan. Tapi pastikan hampir rata-rata orang mencari sesuatu nyarinya di Google. Ya, maka kalian harus ada. Apa yang dilakukan? Bikin Google profil bisnisnya. Kemudian ketika orang nyari Facebook, rata-rata yang dicari Facebook itu menggunakan kata kunci. Contoh, nyari apa nih? Nyari ayam penyet. Nyarinya pertama di Google ayam penyet. Berarti yang dicari mereka ini kata kunci. Atau nyari baju gamis. Yang mereka cari ini keyword. Keyword itu adalah kata kunci. Nah, nyari baju gamis. Gimana caranya ketika dia nyari baju gamis, Anda muncul di Google, dicari di Facebook, Anda juga muncul, dicari di Instagram, Anda muncul, dicari TikTok apalagi. TikTok sekarang yang lagi happening banget algoritmanya itu terkait dengan live. Nah, jadi belajar untuk nge-live. Wah, saya nggak biasa nih munculin wajah di live. Gimana? Boleh pakai yang lain nggak? Boleh, medianya boleh selama ada suara dan ada gambar-gambarnya. Wah, ya. Ini fokuskan di 4 ini, teman-teman. Nah, ini contoh dari Google profil bisnis. Ketika orang ketik paling atas digital printing Medan contohnya, maka keluar Nasis Digital. Oh, ini udah lama sekali ya, sekarang sudah naik sekali. Tuh. Nah, ini teman-teman muncul begini ya. Ini juga sama. Ini yang saya tonjolkan ini, yang tampilkan ini namanya Google profil bisnis. Kalau kalian pengen tahu bagaimana Google profil bisnis, kalian boleh nanti lihat video, cari di YouTube, ya, di YouTube saya. Saya ada kupas tuntas tentang Google profil bisnis. Kalian bisa ngikutinya step by step, mulai dari awal, gitu ya. Praktek teman-teman. Nah, ini kayak gini nih contohnya. Ketika orang cari cetak murah,
maka kita ada di bawah. Nah, ini punya kita juga gitu ya. Nah, jadi lantas apa selanjutnya yang harus kita lakukan? Teman-teman, dalam dunia wirausaha tidak hanya cerita tentang bagaimana kalian mampu memasarkan produk, tapi cerita lainnya adalah bagaimana kalian punya kemampuan untuk mengelola keuangan. Nah, jadi kalau orang mengatakan profit is king, maka saya katakan cash is king kong. Ya, kenapa seperti itu? Kalau usaha nggak punya cash, ya nggak ada duit cash, itu mudah sekali untuk die, mate. Nah, jadi jangan biasakan memberi hutangan ke orang-orang. Itu salah satu caranya. Dan gimana caranya orang supaya nggak berhutang? Maka fokuslah untuk mulai di dunia online. Soalnya kalau di dunia online belum bayar, belum bisa kirim barang. Nah, bisa mulai dari mana nih kalau misalnya di awal-awal? Masuk saja ke dunia marketplace. Nggak apa-apa, walaupun orang bilang, oh biaya ininya mahal, gininya enggak. Gitu ya. Kenapa? Karena itu yang di awal dan kalian akan dibantu dari sisi iklannya. Itu lebih besar. Gitu ya. Jadi silakan mulai menggunakan semua media sosial yang ada, marketplace boleh, itu dilakukan. Nah, kalau misalnya mau masuk di media sosial, nggak pinter bikin desain, teman-teman boleh pakai Canva. Nggak pinter cari keyword, nggak pinter nulis-nulis, kalian bisa pakai ChatGPT. Kalau nggak pinter bikin video, kalian bisa menggunakan CapCut. Jadi di 2024 bahkan sebelumnya tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan tidak mampu, tidak tahu. Yang ada sekarang adalah tidak mau belajar. Tapi kalau kalian mau belajar, 3 tools ini aja, ini sudah sangat powerful untuk kalian masuk ke dunia digital. Ya, oke? Nah, ini cara saya biasanya kalau bikin sebuah bisnis yang baru, saya akan mengecek satu kota yang menjadi sasaran saya cek berapa kecamatan, berapa kelurahan, potensi apa yang dimiliki, karena kalau ada potensi biasanya beriringan dengan problem, kalau ada problem maka ada peluang usaha. Wah, dari sana saya mainnya biasanya. Jadi kuncinya adalah data, data, data. Ya. Oke, ini juga metode. Jadi metode itu banyak sekali teman-teman, sangat bisa dipelajari gitu ya. Nah, ini juga teman-teman harus tahu sebelum bangun, teman-teman fokus produknya apa, tempatnya di mana, cara promosinya gimana, harganya berapa, sampai pada level positioning seperti yang dialami produk-produk yang kita sebutkan tadi. Ketika saya sebutkan ayam goreng, kalian juga langsung nyebutin KFC. Wah, itu namanya positioning. Sudah ada dalam pikiran orang-orang. Ya. Nah, ini teman-teman, ketika kita memulai bisnis, maka pastikan kalian punya stok kesabaran yang penuh, banyak stok kesabarannya, ya. Jadi harus dipahami kita itu memulai bisnis itu step by step. Sendirian, punya partner, punya peralatan, sampai akhirnya kalian punya tim yang solid yang bisa menjalankan usaha tanpa kalian harus ada di sana. Gitu. Jadi kalian tinggal controlling saja, ya. Dan itu butuh waktu yang panjang, nggak ada yang instan, ya. Oke. Nah, inti dari semua materi ini adalah bagaimana usaha yang kalian jalankan membangun kedekatan kalian terhadap Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam bisnis yang kita jalankan, kita tahu kepada siapa kita meminta. Wah, jadi teman-teman harus paham nih, mau usaha laris, jangan cari mbah dukun. Ya. Mau usaha laris, maka perbaikilah ibadah kita. Senantiasa jaga wudhu, senantiasa sholat tepat waktu, jangan lupa sedekah, baca Quran, kemudian sholat. Jadi kalau pengusaha itu, duhanya jalan, tahajudnya jalan, gitu ya, zikirnya jalan. Nah, ini teman-teman harus pakemkan di sini, gitu ya. Nah, ini adalah rumus kesuksesan yang sesungguhnya. Apa itu? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha bari'ul amri qad ja'alallaha likulli syai'in qudrah. Nah, teman-teman, kalau kalian mengalami ketika memulai usaha rasanya langsung menyerah, langsung merasa tidak punya pasar, maka kalian harus kembali memahami bahwa rezeki itu tidak hanya bentuknya finansial, tapi bisa kesehatan, bisa lingkungan yang baik, bisa pertemanan. Jadi
kuncinya adalah berpasrahlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan bukakan semua jalan dari berbagai pintu. Nah, salah satunya dunia wirausaha, gitu ya. Jadi persaingan itu tidak serta-merta dengan kiri kanan kita, tapi persaingan sesungguhnya adalah kita dengan diri kita. Malas datangnya dari dalam. Ketidakmauan belajar datangnya dari dalam, gitu ya. Sifat iri hati dengki itu datangnya dari dalam. Maka kompetitor sesungguhnya ada dalam diri kita. Seorang wirausaha itu harus punya mindset yang jelas, clear terhadap dunia wirausaha dan pola menjalankan wirausahanya, ya. Oke, baik teman-teman, saya rasa itu sesi materi saya ya ke teman-teman sekalian. Tanpa terasa mungkin ada berapa ya, sejam lebih ya di depan layar gitu. Nah, tuh teman-teman, itu saya rasa yang saya bagikan ke teman-teman sekalian. Kalau ada pertanyaan, silahkan, monggo ditanyakan. Insya Allah saya jawab. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ada pertanyaan? Panjang amat kali ya. Ya udah, kalau mau tanya boleh ini ya, langsung mic juga boleh atau mau tanya di kolom komentar juga boleh. Silahkan. Ibu, mohon maaf, saya ambil alih. Siap. Ini rekan saya tadi sudah izin pamit duluan karena ada kegiatan lain. Mm-mm. Ayo silakan, ada adik mahasiswa bagi yang ingin bertanya silakan. Mumpung ada Bu Alwen di sini, pakarnya, silakan. Nadian harus saya absen satu-satu. Ada yang ditanyakan nggak? Ayo silakan. Jelas semua. Jelas. Nah, izin saya absen satu-satu, ada adik mahasiswanya Bu ya. Boleh, Bu, silakan. Nadia, silakan. Yusril, ada pertanyaan? Kurniati, ada pertanyaan nggak? Kalau ada Turjana, jelas. Oke, Ria, ada pertanyaan? Ibu, ini katanya udah jelas nih materinya. Senang banget kalau udah jelas. Oke. Baik, Ibu. Jadi terima kasih kepada teman-teman mahasiswa semua gitu ya. Jangan lupa kalau ke Medan boleh kontak saya. Bawa keliling naik MUI gitu ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Nanti boleh ambil materinya di bit.ly/alwenong. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Jangan sungkan kalau misalnya mau WA atau ini ya mau tanya-tanya diskusi-diskusi. Nah, baik, mungkin itu dari saya, Ibu. Izin. Terima kasih atas waktunya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin foto bersama dulu. Boleh. Yuk. Mungkin dari Ibu yang ambil. Boleh. Nih masih ada yang belum buka kamera nih. Ayo buka kamera dulu. Ya, buka kamera semua ya. Ya. Untuk dokumentasi Ibu mohon izin. Siap. Ada 2 lagi yang belum buka. Apa nih? Yusril Kan dan kameranya. Nah, apa wajahnya Ria? Wajahnya biar kelihatan. Oke, maju lagi. Nadian, ini siapa yang pakai pink itu? Sudah? Ada satu lagi nih, yang Yusril belum buka layar. Udah.
Oke, sudah? Siap. Sudah? Ada dua yang nggak buka layar Dia ini? aja. Boleh? Oke. Bisa. Bisa screenshot. Ya, ini yang mau Bisa hari nggak screenshot? layarnya nggak kebuka sama yang Oke, 1, 2. Oke, ya, kita mulai. Ria. Minta tolong Ria yang screenshot. HP Ibu agak macet kirinya. Oke. Sudah? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2. Oke, sekali lagi Ibu. Ya, oke Bu. 1. Sudah masuk semua Ibu ya? Ada dua ini sih Bu. Sudah masuk semua kan? Jadi? Hariatul dan Yusril. Yang belum. Oh iya. Yusril, kameranya Bu. Oh iya. Ya. Sudah. 1, 2. Baik, terima kasih. Sudah Ibu ya? Ya, sudah Bu. Semua ya? Sudah. Terima kasih Ibu Awen. Sama Ibu. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa kerjasama lagi. Insyaallah. Insyaallah. Ini kan tahun kedua Bu. Tahun lalu kan Ibu juga yang ngisi materi. Ya, benar. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Izin kita pamit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh.